Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita coba untuk mulai untuk kuliah teori permainan yang kita awali dengan membahas definisi dasar dan klasifikasinya. Nah, kenapa kita mulai dari yang simpel? Karena yang simpel ini nantinya ke belakangnya akan dipakai terus. Apa yang disebut dengan permainan, komponen-komponen di dalamnya, nanti barulah klasifikasinya yang akan kita pelajari, kita batasi sampai bagian apa. Kemudian barulah kita lanjut untuk berikutnya kita baru mengenal matriks payoff, ya matriks pembayaran dan lain sebagainya. Bagaimana menentukan matriks payoff-nya dan lain sebagainya nanti. Oke, sebelumnya kita bahas ini dulu, definisi dasar ya. Oke, di sini permainan kalau misalkan kita artikan dalam secara segi bahasa, permainan itu adalah seperangkat aturan dan kesepakatan untuk bermain. Ya, aturan atau kesepakatan atau perjanjian ya. Perjanjian yang mengikat para pemainnya untuk bermain secara fair nantinya. Nah, itu adalah permainan. Ya, seperti yang kita tahu permainan contohnya mungkin paling mudahnya sepak bola, yang badminton dan lain sebagainya itu kan mereka punya aturan dan yang kesepakatan atau perjanjian antar semua pemain dan wasitnya mungkin ya, itu yang digunakan untuk bermain nantinya. Tapi di sini kita untuk definisi permainannya agak sedikit berbeda. Jadi di sini yang dimaksud permainan adalah model, ya, model matematika berarti ya. Model terkait konflik atau persaingan antar individu maupun antar kelompok tertentu. Jadi di sini permainan adalah model matematika, ya, bukan yang tadi, tapi di sini adalah model matematika yang membahas terkait konflik maupun persaingan. Intinya ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Oke, ataupun persaingan. Contohnya, beberapa contoh kegiatan yang dimaksud adalah yang pertama, biasanya perang antar negara. Oke ya, jelas di sini ada konflik ya kan, dan mereka berusaha untuk memenangkan perang di sini. Pemilu, ya kan. Pemilu di sini adalah nanti bagaimana cara berkampanye, di situ ada aturan di sana ya kan. Sehingga berpolitik pun itu tujuannya untuk memenangkan pemilu tersebut ya kan. Bisnis apalagi ya kan. Oke, kita buka usaha di suatu tempat, ada persaingan di sana pastinya ya kan. Dan kenapa di sini model matematika terkait konflik ini dinamakan permainan? Karena mereka mirip ya kan. Modelnya mirip seperti permainan yang sesungguhnya. Yaitu di sana ada aturan yang mengikat para pemainnya dan di sana ada konflik, ya kan, ada persaingan untuk memenangkan permainan tersebut dan lain sebagainya. Oke, maka dari itu kita gunakan permainan. Pertanyaannya di sini, kenapa model terkait konflik disebut permainan? Ya, tadi sudah saya jawab sedikit ya. Hal ini dikarenakan konflik tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah dalam permainan. Oke, permainannya saya kasih tanda petik ya. Permainan yang sesungguhnya, seperti halnya catur. Catur di sini sebenarnya dulunya adalah dia adalah model dari suatu perang, ya kan. Jadi peperangan itu dimodelkan sebagai catur. Bagaimana strateginya, oke, dan lain sebagainya, supaya bisa memenangkan perang. Bridge. Oke, bridge ini bagi yang belum tahu ini adalah suatu cabang olahraga kartu ya. Jadi ini dia resmi dan
ini cukup menarik, mengasah otak. Nah, di sini juga dia bermain strategi bagaimana untuk memenangkan. Kalau catur ini perorangan, kalau bridge ini pasangan. Oke. Monopoli. Wah, monopoli apalagi? Dia mengidentifikasikan seperti halnya usaha bisnis, ya, persaingan di bisnis. Oke. Oleh karena itu, kita menyebutnya model terkait konflik itu sebagai permainan, karena kita bisa mengidentifikasikannya seperti permainan yang sebenarnya. Oke, kemudian teori permainan. Sekarang kalau permainan tadi adalah itu, sekarang teori permainan. Dia adalah cabang ilmu yang mempelajari ide dan teknik untuk menganalisa, oke ya, ide dan teknik untuk menganalisa suatu permainan, ya kan, menganalisa suatu permainan. Jadi di dalam permainan ada masalah, dianalisa bagaimana strategi yang tepat. Nah, strategi yang tepat itu digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat supaya bisa memperoleh keuntungan yang maksimum, misalkan gitu. Kalau usaha, kalau bisnis. Mungkin kalau misalkan perang untuk memenangkan perang, misalkan ya kan, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita menganalisa suatu permainan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini teori permainan itu ada satu teori lagi ya. Ada yang namanya teori permainan. Ada juga namanya teori keputusan. Oke. Teori pengambilan keputusan dan teori permainan. Mereka mirip, ya kan? Sama-sama bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Kita identifikasi, kita analisa mana keputusan yang paling tepat untuk kita ambil. Tapi perbedaannya di sini adalah teori keputusan di sini dia tidak memperhitungkan respon atau reaksi, ya, reaksi dari lawan. Oke, lawan atau saingannya gitu tidak memperhatikan hal tersebut. Tapi kalau di dalam teori permainan kita selalu berpacu pada reaksinya. Ini tidak, ini reaksinya pasti kita lihat. Catur, kita berjalan mengambil langkah A karena lawan mengambil langkah yang mengancam, misalkan ya kan, kita melindungi raja dan lain sebagainya, ya kan. Kita mengambilkan aksi karena reaksi dari lawan, seperti itu. Nah, oleh karena itu teori permainan di sini mungkin ada yang bilang lebih complicated ya, lebih rumit sedikit karena dia mempertimbangkan dari pemikiran lawan-lawannya tersebut. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang jelas dalam permainan pasti ada pemain. Nah, pemain itu apa? Pemain di sini adalah individu yang membuat keputusan atau mengambil keputusan. Oke, itu adalah yang disebut pemain. Kemudian jelas bahwa tujuan dari setiap pemain adalah memaksimalkan, di sini kita pakai kata kegunaannya. Oke, berdasarkan pilihan aksi. Oke. Nah, di sini berarti intinya adalah memaksimalkan kegunaan, ini bisa dikatakan keuntungan, bisa dikatakan seperti itu juga. Oke, tapi lebih ke bahasa Inggrisnya adalah ini utility. Nah, di sini dia memaksimalkan nilai gunanya, ibaratnya. Nilai gunanya berdasarkan pilihan aksi dan reaksi yang tepat. Oke, kemudian di sini apa yang dimaksud dengan aksi? Aksi atau tindakan seperti itu ya. Tapi saya ambil kata aksi di sini. Aksi dari pemain ke I, oke ya. Mungkin pemain ke-1 atau kedua atau ketiga adalah pilihan yang dapat dia buat. Nah,
berarti aksi adalah pilihan yang dapat dia buat. Oke, pilihan tindakan. Oke, dan dinotasikan dengan AIC nanti. Oke, AIC dengan J-nya berjalan 1 sampai N. Berarti himpunan aksi dari pemain ke I, ini kita misalkan sebagai A besar I. Oke ya, contohnya misalkan dari himpunan aksi dari pemain pertama, ini bisa saja A11, A12, A13, A14, dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan berapa banyak pilihan yang dapat dia buat. Oke, di sini berarti ada 4 pilihan yang dapat dia buat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya pembayaran atau payoff. Oke, dia adalah nilai keuntungan atau kerugian dari setiap aksi di akhir permainan. Oke, bisa saja kalau misalkan menang nanti dapatkan poin +1, kalau kalah -1, kalau seri itu 0. Oke, ini kalau misalkan cuma bermain menang kalah. Oke, kalau misalkan nanti di dunia bisnis mungkin atau satuan yang lainnya, kalau bisnis kan satuannya nanti lebih ke uang. Oke, berarti nanti kalau misalkan dia melakukan suatu aksi akan menyebabkan dia mendapatkan keuntungan 3 juta. Oke, kalau dia melakukan aksi yang lainnya mungkin dia akan mendapatkan kerugian 1 juta dan lain sebagainya. Oke, berdasarkan satuannya. Tidak harus uang, tidak harus apa ini namanya +1, -1 sama 0 tapi bebas. Oke. Nah, di sini sedikit kilas balik ya. Sebenarnya pada tahun 1974 von Neumann sama Morgenstern mengenalkan konsep dasar teori permainan dan mengembangkan ide dari kegunaan. Kegunaan ini tadi adalah nilai guna suatu hasil akhir pertandingan. Oke. Dan pada tahun itu von Neumann dan Morgenstern beliau menuliskannya dalam buku yang berjudul kalau tidak salah Game Theory and Economic Behavior. Oke, jadi teori permainan dan perilaku ekonomi. Jadi lebih sebenarnya goalnya nanti adalah ke ekonominya. Walaupun nanti aplikasinya banyak di sini. Bisa ke ekonomi bisnis, tapi sekarang paling sering itu. Kalau perang kan ya sekarang sudah untungnya sudah mulai damai di ya yang kita tahu, tapi nggak tahu kalau di tempat lain ya. Kemudian mungkin juga untuk pemilu, kampanye dan lain sebagainya dianalisa. Oke. Tapi memang banyaknya teori permainan digunakan lebih ke ekonomi. Oke, di sini kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri yang kita sebut sebagai permainan yang kita definisikan tadi. Oke, berarti karena tadi ada konflik kan antar individu ataupun antar kelompok, berarti yang jelas oke di sini jumlah pemain paling sedikit 2. Oke, itu jelas ya, karena ada konflik antar individu, paling sedikit 2. Entah itu 3, 4 dan lain sebagainya itu enggak ada masalah. Oke, dan di sini pemainnya harus terbatas. Oke. Kalau tidak terbatas bagaimana? Kalau tidak terbatas nanti akan menyebabkan kerumitan. Paling mudahnya gitu dulu aja. Oke ya. Jadi biasanya kalau logikanya kita bermain catur, kita bermain bridge, kita bermain monopoli atau Uno yang lainnya itu ya, permainan-permainan papan atau yang kartu, itu kan pemainnya pasti dibatasi. Tidak yang 1000 pemain lebih dan lain sebagainya, itu nanti akan tidak maksimal permainannya. Oke, kemudian jumlah aksi dari setiap pemain itu terbatas. Oke, jadi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pemain itu pilihannya terbatas. Oke, yang ini jelas ya. Oke, kemudian ada konflik atau pertentangan kemungkinan antar pemain. Oke, kalau konflik
Ya, jelas. Kalau tidak ada konflik, itu namanya bukan permainan ya nanti akhirnya, karena tidak ada persaingan di sana. Nggak seru nanti. Jadi akhirnya kerjasama, ya yang menang dan yang kalah kan nggak seru nanti akhirnya. Oke. Kemudian aturan untuk memilih aksi diketahui oleh pemain, oleh setiap pemain. Nah, berarti kan sebelum kita melakukan aksi, kita harus paham aturan yang telah ditetapkan itu tadi. Oke, ini boleh, itu tidak boleh, itu harus diketahui oleh setiap pemain. Yang kelima, hasil dari seluruh kombinasi aksi yang mungkin itu bernilai positif, negatif, atau nol. Kombinasi aksi itu apa? Misalkan kalau misalkan di permainan yang mungkin monopoli gitu ya, dia kombinasi aksi. Aksi A dia mendapatkan keuntungan misalkan satuannya apa biasanya? Juta gitu aja ya, 1 juta. Kemudian aksi berikutnya menyebabkan dia rugi 2 juta. Oke. Aksi berikutnya dia untung 5 juta dan seterusnya. Nah, kombinasi aksi ini nanti hasilnya nanti akan bernilai positif, negatif, ataupun nol. Oke. Nah, berdasarkan jumlah pembayaran dari setiap pemain, di sini kita akan klasifikasikan ya. Ini ada klasifikasi, kita mulai dari yang sederhana dulu. Berdasarkan jumlah pembayaran, oke, jumlah payoff berarti ya, dari masing-masing pemain ada 2, yaitu jumlahnya 0 dan jumlahnya tak 0. Oke, berarti payoff-nya tadi yang harus dibayarkan itu dari tiap pemain, kalau jumlah 0, jumlahnya harus 0 semua. Oke, kalau jumlah tak 0 berarti tiap pemain tak 0. Gimana itu nanti kita tahunya? Ya, ini baru klasifikasi awal, nanti kita akan lebih jelasnya ketika kita masuk contoh, ketika sudah masuk matriks payoff. Bagaimana kita melihat matriksnya itu ya, bagaimana kita menentukan payoff-nya, nilai dari pembayarannya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian klasifikasi kedua berdasarkan kelengkapan informasi. Ya, di sini ada sempurna, ada yang tidak sempurna. Oke, tapi kita nanti akan berfokus lebih ya dua-duanya sih. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Berarti ini nanti kalau sempurna akan disebut sebagai perfect game atau permainan yang sempurna. Artinya apa? Artinya masing-masing pemain dapat melihat seluruh kondisi lawan yang terjadi dalam permainan. Oke. Jadi tidak ada yang ditutupi. Semuanya tahu apa yang dilakukan oleh lawan. Oke. Nah, kalau tidak sempurna berarti ada kondisi yang di dalam permainan namun tidak dapat dilihat oleh lawan main. Oke. Nah, untuk lebih jelas ilustrasinya kita masuk ke contoh sedikit saja. Oke. Contohnya di sini yang paling pertama adalah tic-tac-toe. Oke, tic-tac-toe atau saya akan mengingatkannya dengan yang paling mudah. Oke, biasanya kita bermain dengan 3x3. Ya, 3x3, ada silang, ada lingkaran. Nah, kemudian siapa yang terlebih dahulu membuat satu garis, itu adalah yang menang. Oke ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah 3x3 ya ukurannya. Oke, 3x3 itu yang paling normal. Nah, tic-tac-toe ini dia apakah termasuk yang jumlah 0 atau jumlah tak 0? Nah, biasanya dia akan masuk ke jumlah yang 0. Jumlah 0 itu artinya apa? Artinya nanti kita lihat waktu matriks payoff saja ya. Oke, di sini nanti. Tapi di sini saya bisa menjelaskan bahwa di sini adalah contoh permainan yang sempurna. Sempurna. Kenapa? Karena
masing-masing pemain dapat melihat gerakan atau tindakan dari lawan main. Misalkan yang pertama naruh lingkaran di sini, kemudian berikutnya X di sini. Berarti kan bisa tahu, pasti tahu kalau dia meletakkan X di sini, ya kan? Kemudian lingkaran berikutnya di sini, dia buat X di sini, dan seterusnya. Oke. Nah, nanti yang seru dari tic-tac-toe ini mungkin pengembangannya adalah ini kalau 3x3 ya. Kalau 2x2 ini jelas yang pertama menang. Oke ya. Yang pertama memulai itu menang. Kalau 3x3 ini pasti seri kalau tidak melakukan kesalahan. Oke. Tidak melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan nanti kita expand jadi N kali N? Bagaimana? Apa itu bentuk permainannya, kemungkinannya, strateginya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau nanti 3 dimensi? 3 dimensi berarti N kali N kali N. Ya, lebih seru lagi ya kan nanti 3 dimensi. Oke, berarti saya naruh di sini, naruh di sini, di sini, di sini. Ya, bagaimana itu sistemnya? Kelihatannya cukup menarik. Oke. Nah, itu dianalisa nantinya. Oke, kemudian itu untuk tic-tac-toe. Kemudian catur. Ya, catur sama halnya. Di sini berarti oh ya, yang tadi ya, kita kembali sedikit. Yang tic-tac-toe tadi berarti kalau ukurannya 3x3, banyaknya aksi yang mungkin berarti cuma ada 9 ya. Oke, di sini karena ada 9 kotak yang mungkin diisi, ya kan. Oke, nanti diisi 1 berarti yang X berkurang 1 sudah kemungkinan aksinya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau catur di sini juga hampir sama. Dia catur ini adalah permainan yang sempurna, oke ya, karena bisa melihat apa yang dilakukan oleh lawan, seperti itu. Kemudian dia banyaknya aksi, dia cukup banyak ya, kurang lebih mungkin 20 dari masing-masing pada awal permainan. Karena pion itu ada 8 ya. Pion ini 8 bisa jalan semua, kemudian mungkin pilihan yang lainnya ada berapa, saya agak lupa ada berapa langkah untuk awal memulai ini ya. Oke. Dan untuk jumlah jumlah payoff-nya di sini kayaknya kalau tidak salah jumlah 0 ya. Tapi nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi waktu kita sudah bahas matriks payoff. Kalian juga bisa baca-baca terlebih dahulu supaya nanti menambah pemahamannya. Oke, berikutnya adalah bridge. Nah, bridge ini sistemnya adalah kita di meja, ada pemain yang berpasangan. Oke. Ya, berpasangannya itu antara depan dengan depannya. Oke. Dan mereka bermain, mungkin yang pernah bermain kartu itu seperti apa ya? Permainan apa ya? Ya, tapi nanti di sini ada aturan yang cukup rumit juga terkait biddingnya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini dia termasuk permainan yang tidak sempurna. Oke. Kenapa disebut tidak sempurna? Karena kelompok yang satu tidak tahu kartu dari kelompok yang lain ya. Oke, dia tidak tahu keseluruhannya. Ada hal yang tidak dia ketahui. Oke. Apakah kartu as warna merah ada di sini ataukah di sini ataukah di temannya sendiri, itu tidak tahu. Ya kan? Ada kondisi seperti itu. Maka disebut tidak sempurna. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah yang menarik. Ini adalah masalah yang diungkapkan oleh
salah satu tokoh juga, ya saya lupa. Oke, di sini dia tahanan yang dilema. Jadi ceritanya di sini adalah ada 2 orang tahanan. Oke, eh, bukan tahanan sih, 2 orang calon tahanan. Oke, berarti ada 2 pencuri, gampangnya seperti itu, ditangkap oleh polisi. Kemudian 2 pencuri ini diinterogasi secara terpisah. Oke ya, interogasi secara terpisah. Nah, kemudian di sini berarti ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Oke ya, misalkan pencuri A dan pencuri B. Oke, ada 4 kemungkinan. Apa 4 kemungkinan tersebut? Oke, yang pertama adalah A tutup mulut. Oke ya, ini A tutup mulut, B-nya tutup mulut juga. Oke, kalau tutup mulut artinya dia tidak mengaku bahwa tidak mencuri karena minimnya saksi mata juga, maka hukumannya cuma 1 tahun penjara. Oke, sedangkan kalau mengaku dua-duanya, berarti hukumannya adalah 9 tahun penjara. Oke, karena mengaku. Berarti di sini adalah 1,1 ya. Kalau dua-duanya tutup mulut. Kalau dua-duanya buka mulut atau mengaku, berarti hukumannya jadi masing-masing 9 tahun. Nah, kemudian kalau satu ngaku, sedangkan satu tidak, maka yang mengaku ini hukumannya adalah 10 tahun dan yang tidak ini bebas. Berarti bisa saja A yang mengaku, oke ya, A-nya ngaku berarti 10, B-nya tidak atau yang satunya. Seperti ini kejadian yang mungkin. Nah, di sini ini adalah secara tidak langsung kita sedikit masuk ke matriks payoff ya. Nah, payoff-nya di sini nilai pembayarannya adalah dibayar dengan hukuman penjaranya ini tadi. Ini adalah nilai yang harus dibayarnya. Oke. Kemudian kalau dijumlah, dia jumlahnya tidak 0 ya. 1 tambah 10 tambah 9, 19. Oke, tambah 0. Oke, karena tidak 0 maka dia nanti akan masuk ke yang termasuk jumlah tak 0. Oke, kemudian bagaimana apakah dia termasuk yang sempurna? Oke, kalau tidak salah ini masuk yang tidak sempurna. Kenapa? Karena si A tidak tahu apa yang dikatakan oleh si B di ruang terpisah. Begitu pula si B tidak tahu apa yang dilakukan dengan A di ruang interogasi satunya. Oke, kalau cocok 1 tahun. Kalau satu ngaku, satu tidak, satunya 10 tahun, satu bebas. Kalau sama-sama ngaku, jadi masing-masing 9 tahun. Oke, itu adalah salah satu contoh permainan yang cukup terkenal di sini yang dibahas sebagai model yang nantinya akan diaplikasikan ke model yang lain kayak gitu simpelnya. Oke, sepertinya itu dulu untuk hari ini. Silakan dipahami lagi, mungkin bisa dibaca-baca lagi contoh-contohnya. Kemudian mungkin bisa dibaca juga matriks payoff-nya dan lain sebagainya nanti supaya kita lebih lancar ke depannya. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Silakan dipelajari dulu, silakan dipahami. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.